Lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bang Dipo Uspan selaku pembawa acara pada hari ini bisa hadir bersama teman semua di Mu virtual bersama komunitas Muslim Trainer Class Abdurrahman bin Auf Jakarta Islamic Center serta workshop bisnis yang insya Allah akan hadir kurang lebih 1,5 jam bersama para peserta webinar semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu walaupun ada di rumah. Mudah-mudahan semangat kita tetap menyatu, semangat kita tetap membara untuk senantiasa kita berbisnis karena lillah ya. Baik, hari ini divisi bisnis dan manajemen Jakarta Islamic Center yang tentunya ini bekerja sama dengan beberapa komunitas-komunitas bisnis lainnya, sekaligus juga bekerja sama dengan narasumber ini dari PT Alera Karya Indonesia yang tentunya sudah hadir bersama kita di sini. Ada Kakak Budi Marjos yang tentunya nanti akan mengisi tentang internet marketing. Kemudian sudah bergabung juga ada V. Nah, ini V ini salah satu dari owner Umar Event Planner yang nanti juga akan bergabung bersama kita, dan Rizky Maulana, entrepreneur muda dari MPC Aba angkatan kedua. Dan tentunya kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar pada kesempatan hari ini di Mu virtual MPC Aba JDC. Hari ini kita akan bisnis jasa, yaitu event planner, segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dan kita bergabung bersama teman-teman komunitas lainnya. Kalau Bang Dipo boleh menyapa di sini ada Bu Citra, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ada Rizky Maulana, kemudian ada kita. Sambil kita menunggu rekan-rekan lainnya untuk bisa bergabung dan berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Baik, Mitra JC dan para pemirsa dimanapun Anda berada di virtual MPC Aba JC ini, kita langsung saja untuk membahas ya. Nah, ini ada satu narasumber, kita langsung masuk aja. Narasumber kita adalah Rizky Maulana. Mungkin Rizky Maulana ini adalah pembicara pertama kita, kurang lebih kita berikan waktu 20 menit. Nanti kita juga di sesi akhir ada sesi tanya jawab. Yang tentunya Rizky Maulana ini kelahiran masih muda, usia 27, usianya masih muda ya, kelahiran 99, tanggal 27 Agustus. Nah, usaha yang sekarang digeluti adalah usaha konstruksi, kemudian usaha retail, kemudian saat ini juga lagi sapi ya, karena kurban, dan kemudian juga tambak udang. Nah, kita akan bincang-bincang bersama beliau di sini. Yang kedua nanti, pembicara kedua adalah Bos V, ya, ini dari CEO Umar Event Planner. Yang tentunya kalau kita bicara tentang event planner, saat ini kondisi bisnis yang kita ketahui wedding organizer sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mensyaratkan menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, karena pundi-pundi mereka kini berkurang drastis untuk event planner itu sendiri. Nah, kalau pandemi menerpa, tidak sedikit juga para calon pengantin juga menunda hari pernikahan mereka, selain karena was-was menjadi celah penularan virus corona atau PSBB yang melarang acara resepsi ini menjadi faktor lain, dan imbasnya juga pemasukan para pelaku bisnis wedding ini online. Ya, ini kelebihan apa sih dari internet marketing itu sendiri? Kemudian cara jualan yang paling mudah, murah lewat internet itu seperti apa? Nanti akan kita bahas bersama pada kesempatan hari ini. Jadi jangan lewatkan, karena tiga narasumber kita yang pada hari ini memang berkompeten di bidangnya. Langsung saja untuk yang pertama, sesi pertama kita akan serahkan kepada narasumber saya, yaitu Rizky Maulana, yang tentunya beliau sudah hadir di
area Jakarta, yang beliau ini saat ini usahanya adalah konstruksi retail sapi dan tambak kuda. Kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bang Rizky sudah hadir di studio Radio JC di JC. Apa kabarnya? Semoga sehat ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Rizky Maulana ini juga salah satu peserta MPC Abang kedua dan kemarin juga diamanahkan menjadi presiden MPC Abang angkatan kedua dan kami sudah lulus pada bulan Desember lalu. Nah, gimana Bang Rizky sekarang aktivitasnya? Boleh di-share dulu sebelum kita mulai materi Bang Rizky hari ini. Kami persilakan. Iya. Jadi kalau untuk aktivitas saat ini sih Bang Dipu, saya lebih sering main di bisnis sektornya UMKM sekarang. Jadi tambak udang, di sapi, di peternakan dan atau pertanian. Karena memang yang jalan saat ini ya hanya itu. Adapun di konstruksi saat ini sedang off karena proyek dari pemerintah juga saat ini tidak ada. Sehingga ya kita juga hanya main proyek swasta aja paling saat ini. Oke, jadi sekarang bisnisnya lebih ke ini ya. Iya, sedang beralih. Sedang jadi sebelumnya properti gitu, sekarang sudah masuk ke tambak udang atau bisnis lain. Ya, sebelumnya ini saya bermain di konstruksi kayak seperti pembangunan, interior, jadi perawatan gedung dan yang lain-lain. Jadi proyek-proyek dari Pemda itu memang kita dapat dari itu. Karena kita juga naungannya PT gitu. Jadi saya pada PT Raja Wali Cakra Nirwana. Ini bergelutnya di bidang konstruksi. Oke. Baik, sebelum kita karena kita masih pagi, masih awal banget, kalau kita langsung masuk materi kayaknya kita pemanasan dulu Bang Rizky. Itu juga untuk profil dari Bang Rizky itu sendiri. Jadi, sekarang kan Bang Rizky masih muda banget usianya, bahkan 99. Berarti kalau di kisaran usia masih di 20 tahun. 20 tahun. Jadi kita sudah bergelut di dunia bisnis. Iya. Sangat jarang. Mudah bergaul dengan orang yang lebih tua sih kalau seperti ini. Oke. Untuk kita mendengarkan. Jadi kalau saya teman saya, seumuran saya sama yang orang tua lebih banyak yang orang tua gitu. Jadi memang kita belajar dari orang-orang yang lebih tua. Disitulah muncul ide-ide peluang-peluang usaha yang saya bisa pelajari dan saya pun dibimbing oleh mereka. Jadi saya dibimbing tidak jalan sendiri. Jadi awalnya saya ikut aja apa yang mereka mau. Ibaratnya saya magang gitu. Saya awalnya magang untuk mempelajari sistemnya. Ketika saya sudah bisa, saya modal gitu. Dan bagaimana kalau orang yang tidak punya modal itu bisa mencari investor? Karena kayak di bisnis konstruksi ini, saya pun dibilang cukup modalnya pun tidak, karena kita modal ini sangat besar. Jadi saya mengambil investor. Alhamdulillah investor ini ada. Jadi ketika kita jelas manajemennya, sistemnya, insya Allah investor itu banyak. Oke. Artinya untuk bisa menuju berapa tahun tuh? Saya mulai bisnis. Usia kalau dibilang jualan, saya jualan itu dari kelas 1 SMK saya jual. Jadi saya itu emang dari SMK ini berjualan risol, dagang risol. Iya. Jadi bahkan satu sekolah itu, ya saya terkenalnya bos risol karena saya punya anak buah yang berkeliling. Kalau dibilang saya itu udah nggak minta uang dari menghasilkan uang ini dari kelas 1 SMK lah. Jadi penghasilan saya itu dari berdagang risol itu sekitar 100.000 sampai 125.000 per hari. Itu di usia 14 tahun. 14 tahun udah dagang risol ya? Iya, dagang risol. Karena saya pun nggak ada modal ketika itu. Saya nggak punya modal sama sekali. Jadi saya ngambil risol
risol itu saya ambil harganya 1.500, tapi saya bayarnya nanti ketika udah saya jual. Nah, saya jual ke customer itu 2.000, jadi saya untung 500 rupiah. Oke, berarti untung 500 rupiah dari satu risol. Terus satu risol. Iya, jadi sekarang mau uang gitu. Nah, saya menjual itu per hari 200 sampai 250 risol untuk satu sekolah. Oke. Menarik ya. Jadi bisnis itu nggak semudah. Sebenarnya bisnis itu bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kadang ada orang yang memang tidak ahli di bidang ini menganggap bahwa bisnis itu susah. Ada juga yang sangat mudah seperti membolak-balikkan tangan gitu ya. Baik, Bang Rizky langsung saja. Nah, ini kita akan masuk ke tema kita hari ini. Hari ini kan kita pengen melihat bagaimana para UMKM, para pebisnis memasuki era new normal saat ini, pandemi COVID-19. Nah, saya pengen tahu nih suara anak muda mengenai hal ini. Ada boleh implementasinya Bang Rizky juga mengenai hal ini. Kami persilakan Bang. Ya baik, terima kasih Kak Bika. Ya, kalau untuk saran saya ini, untuk saat pandemi seperti ini kan ini musibah. Memang semua orang itu kena, seluruh sektor kena gitu. Dari sektor yang atas sampai sektor yang bawah pun kena. Nah, ini pintar-pintarnya kita untuk mencari peluang-peluang usaha gitu. Ya. Nah, kalau yang saat ini saya dapatkan peluang usaha yang masih baik itu di sektor tambak seperti peternakan sapi, ayam, udang ataupun sejenisnya, intinya peternakan itu karena tidak berpengaruh ke hal tersebut. Memang berpengaruh, tapi tidak seperti yang lain. Tidak seperti yang lain. Seperti halnya konstruksi, batu bara, ataupun yang lainnya. Karena memang ini yang sangat kena, apalagi pariwisata. Itu memang sudah mati. Jadi kalaupun banyak orang-orang pun beralih ke seperti retail. Saya pun usaha retail ini minimarket. Jadi saya punya minimarket satu di Jakarta, di Kelapa Gading. Dengan brand sendiri, dengan nama Nirwana Mart. Oke. Ini pun menjadi penunjang gitu. Ketika konstruksi goyang, hanya ada proyek dari swasta. Alhamdulillah dari tambak sapi dan retail ini saya bisa menutupi saat ini. Jadi tidak terlalu berpengaruh, hanya berpengaruh di bidang konstruksi saja. Seperti itu. Jadi memang apalagi yang bisnis kuliner ini, orang yang sewa gedung, sewa ruko, ini memang ya musibah gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke. Ya baik. Jadi memang ada beberapa bisnis-bisnis yang terdampak, ada juga bisnis yang tak terdampak ya. Termasuk juga Bang Rizky yang terdampak itu tadi apa? Konstruksinya. Tapi ya, retailnya enggak ya? Retailnya alhamdulillah enggak, karena saya ini buat retail di lokasi yang cukup strategis. Jadi di salah satu apartemen ini ada 7 tower, hanya ada satu minimarket di situ, yaitu punya saya di situ. Oke. Nah, Bang Rizky, awal mulanya akhirnya Bang Rizky itu membuat kayak semacam bisnis retail itu seperti apa sih? Boleh di-share buat teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan kita? Ya, jadi kalau untuk yang retail ini minimarket, saya memulai dari marketnya dulu. Yang saya cari, yang saya kejar ini pertama marketnya. Jadi saya melihat peluang usaha hanya ada satu minimarket. Jadi adanya 7 tower ini, saya melihat peluang usaha bikin minimarket di situ cukup bagus karena nggak ada minimarket di sekitar itu karena lingkungan apartemen. Jadi saya buka di sana dan saya pun pelajari sistem minimarket selayaknya hal-hal yang lainnya seperti yang besar itu Indomaret dan Alfa itu yang saya pelajari. Jadi SOP-nya ataupun sistem buat pergantian shift itu saya pelajari semua, bahkan alat-alatnya pun saya copy paste lah dari situ. Kalau untuk tambak ini, kalau untuk yang lainnya seperti tambak dan yang lainnya, ini
lebih ke saya sih lebih ke investor jadinya. Saya lebih ke investor di situ. Jadi saya punya teman yang bisa mengelola di sana yang memang ahli. Jadi saya modal. Iya. Oke. Jadi itulah salah satu bisnis yang memang kalau ngomongin masalah pandemi COVID-19, jadi bisnis Bang Rizky ini tidak terlalu terdampak, tapi untuk konstruksi itu apa jadi peralihannya yang itu tambak ikan itu ya sama. Jadi ya peralihannya itu ke tambak dan jadi tambak udang ini kita bikin tambak bukan hanya udang, jadi kan dalamnya terus kurang lebih 1 meter, jadi di dasarnya itu udang. Bang Rizky sudah bisa bergabung hari ini, mohon untuk tidak live dulu. Kita akan bergabung lagi bersama narasumber kedua Bang Dipo ini. Kalau tadi Bang Rizky sudah memberikan satu warna tersendiri ya, Mitra JC dan para pendengar. Nah ini juga ada Mbak Fe. Mbak Fe nampaknya sedang makan gorengan. Mbak Fe, nah ini kita nyapa dulu. Assalamualaikum Mbak Fe. Ini suara mute-nya boleh di unmute. Oke. Assalamualaikum Mbak Fe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya. Baik, terima kasih Mbak Fe sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Senang banget rasanya bisa kehadiran Mbak Fe. Karena Bang Dipo termasuk yang suka kepo gitu ya dengan Umar Planner. Karena kan hampir kru Umar Event Planner juga ada di kontak. Jadi status WhatsApp-nya tuh kadang bikin puding, kemudian kadang bikin apalagi catering ya, dan lain-lain lah. Pokoknya hampir semuanya hampers untuk Lebaran. Yang Idul Kurban belum ya? Belum. Idul Kurban belum ya. Baik. Mbak Fe, ini kan kita ngomong awal dulu deh. Ini kan kita kondisi sekarang kan lagi PSBB nih. Ini yang kita tuh betul-betul harus menjaga jarak fisik ya, jarak fisik dan menghindari kerumunan. Dan ini kan salah satu usaha yang dikulitin Mbak Fe, wedding organizer ini kan sangat berkaitan dengan ini gitu. Nah, Mbak Fe boleh dong diceritain saat ini seperti apa kondisi wedding organizer-nya, dan boleh juga berikan motivasi ini buat kita semua untuk bisa berinovasi lagi dalam melaksanakan bisnis. Lah, kami persilakan untuk Mbak Fe, kami persilakan juga untuk perkenalan dulu sebelumnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Dipo yang sudah bekerja sama dengan Umar sebelumnya. Iya. Perkenalkan, saya Fe dari Umar Event Planner. Kita sih bergerak di bidang wedding organizer syar'i, lagi syar'i sebenarnya gitu kan. Terus ada IO yang lain juga. Tapi kalau lagi Mas Dipo tadi ditanya, mungkin dampaknya dari wedding kita sendiri itu atau IO kita sendiri itu dampaknya terjadi pada awal-awal PSBB itu ya, bukan PSBB malah ya semi lockdown itu deh waktu awal-awal Maret ya, Maret pertengahan. Memang itu udah di reschedule lagi untuk klien-klien kita gitu. Jadi otomatis kita juga harus putar strategi maupun cari ide-ide yang baru buat tetap running operasional gitu. Karena kan memang untuk di WO sendiri bisa dikatakan mati suri. Jadi kita harus betul lagi, dan kita kan juga ada catering juga kan, catering kalau ngelayanin untuk catering pernikahan. Nah, kita buat catering harian seperti itu. Nah, catering hariannya itu juga alhamdulillah kemarin waktu bulan puasa juga biasa animo masyarakatnya, karena memang momen pertama memang lagi corona, lagi takut-takutnya orang untuk beli di luar. Yang kedua itu momen ketika untuk makan buka dan sahur. Nah itu luar biasa banget alhamdulillah. Dan akhir Ramadan kita juga bikin hampers opor ayam seperti itu. Opor ayam. Nah setelah itu juga alhamdulillah untuk bulan-bulan ini sih, kalau untuk dari rekan-rekan WO yang lain, karena kan kita juga sering chit-chat bareng gitu juga kan. Ada beberapa mungkin
beda-beda ya Mas, maksudnya kondisi perekonomiannya seperti itu. Ada yang mungkin ada yang dirumahkan, ada yang jadi dipekerjakan lagi, atau mereka jual-jual aset untuk bisa mempertahankan kebutuhan operasional yang udah terlanjur besar, seperti itu. Nah kalau kita alhamdulillah juga istilahnya pivot bisnis gitu, supaya untuk mempertahankan roda operasional kita seperti itu. Sama untuk dalam hal bulanan ya Mas ya, pokoknya untuk bulanan kemarin seperti itu. Nah untuk pivot bisnis ini sih memang kita melihat pasar yang sedang happening seperti itu. Nah ketika kita buat alhamdulillah juga laku gitu. Nah tapi untuk bulan-bulan ini alhamdulillahnya benar-benar new normal itu luar biasa, dan kita dari tim juga alhamdulillah bisa menjalani new normal itu. Jadi kan kita bikin paket yang akad nikah dan lain-lain seperti itu. Jadi alhamdulillahnya ada lagi nih perekonomian seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak pinter-pinter inovasi, nggak pinter-pinter muter otak gitu ya Mas ya, luar biasa yang menjadi tanggung jawab kita, bisa aja kita lepas kayak gitu. Tapi kan bukan seperti itu kalau misalnya bisnis gitu. Kalau cuma pengen ngenyangin perut sendiri ya mendingan nggak usah bisnis kayak gitu. Nah ini kan istilahnya asiknya bisnis lah gitu, asiknya bisnis. Apalagi dengan ada corona ini mungkin semua orang tuh juga diuji kayak gitu dari hal apapun, perekonomian lah, terus lalu ada penjualan yang merosot, terus operasional dan lain-lain lah, itu pasti banyak. Dan yakin juga semuanya ini ngalamin karena kan memang global gitu. Alhamdulillah akhirnya Allah juga bantu, akhirnya kita berinovasi, ada akad-akad gitu. Nah akad-akad juga terjadi nanti ada bulan Agustus. Nah bulan Agustus itu alhamdulillahnya ya kalau kantor Umar kan bawahnya itu kan kayak bisa dipakai untuk semacam aula gitu Mas. Nah alhamdulillah dari kita ini pun pengen pakai seperti itu, dan kita running lagi gitu. Sampai nanti ada mungkin bulan-bulan Oktober gitu ada gitu Mas. Tapi kita juga pivot bisnis kok gitu, pivot bisnis, jadi nggak meninggalkan yang wedding, kita pivot terus kita menjalankan lagi yang wedding kalau udah normal. Yang penting sekarang istilahnya berdagang apa aja dulu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masing-masing. Oke, baik. Jadi ya ini salah satu ya kita pentingnya untuk kita kayak berdiskusi seperti ini, kita mendapatkan banyak inspirasi gitu ya dari teman-teman yang lain, sehingga Umar yang saat ini kan di wedding organizer ya, yang sebelumnya dan sampai saat ini sebenarnya ketika pandemi masuk ke Indonesia, si Nona Corona datang, ya akhirnya si wedding organizer ini kan betul-betul lagi mati suri ya, dan adanya inovasi. Nah sekarang saya pengen tahu nih inovasi yang dilakukan oleh wedding organizer Umar, event planner itu seperti apa gitu, karena kan ini betul-betul mati suri. Nah, Bang Dipo dengar katanya Umar itu membuka kayak semacam paket khusus new normal gitu ya, paket corona gitu. Itu gimana ya? Boleh di-share? Sebentar, nanti aku juga ambil produknya juga biar kebayang gitu. Iya, silakan. Nah, kan memang melihat pangsa pasar, mungkin kalau bisa dilihat nanti yang kotak itu juga sih. Iya, nanti dilihat ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kita juga kerja sama teman-teman yang karena kan memang nggak cuman aku doang, nggak cuman Umar doang yang ada sesuatu yang terkait impact dari corona ini. Nah, terus kita kerja sama, jadi kayak mungkin bikin bundling kayak misalnya teman ada yang sudah punya PT dan lisensi bikin hand sanitizer dan lain-lain, mungkin kayak kita bundling, kita repackage dan lain-lain itu. Jadi kita buatlah, dan buat ini juga kreativitas teman-teman juga, jadi emang lebih cantik banget Mas kayak gitu. Nah ini sih yang udah sebenarnya kita cuma iseng-iseng doang, tapi iseng-isengnya kita itu membawa berkah, minimal kayak untuk uang listrik, uang wifi selama sebulan itu udah
Itu sih kan yang penting Mas untuk uang operasional. Iya. Coba dong dilihatin ini ya. Iya, mungkin kayak gini nih Mas. Nah ini Itu apa itu? Nah ini tuh Itu hand sanitizer ya? iya, nah ini juga aku sih juga untuk membantu teman-teman juga, jadi mungkin kayak bisa dan lain-lain. Nah ini biasanya ini adalah hand wash. Nah hand wash ini untuk kecil-kecil kayak gini biasanya kita jual untuk yang anak kecil, karena kan kemarin itu sempat mau sekolah lagi buat paketan ini gitu, dan memang kita bisa sekolah ke sekolahan buat custom. Nah ini untuk yang hand washnya, untuk yang bocah. Nah ini untuk hand sanitizer gitu. Jadi nanti kayak kita packing lagi di dalam kardus gitu sih. Coba sama yang kotak ini. Ini kayak kardus ada ya? Nah jadi kayak kardus ini mungkin ini juga bisa dicontoh. Mungkin yang lagi nonton bisa contoh atau dikreasiin sendiri, karena kan hal kayak ini tuh bisa banget buat kado dan lain-lain. Jadi jangan berharap kalau misalnya lagi jualan, lagi corona pasti semua nggak ada yang beli. Insya Allah kalau misalnya udah gerak, udah action, itu pasti Allah udah nempatin orang-orang yang akan beli. Karena rezeki itu nggak bakalan ketukar, kita usaha dulu aja gitu. Jangan pernah ngeliat nominal kayak kita cuma dapat 2.000, 3.000. Nanti yang Allah yang lakuin adalah nanti Allah ngelihat usaha kita, dan nanti Allah langsung ngaliin berapa, dan itu nanti pas ketika di total kayak Masya Allah banget. Mungkin bisa bayar selama sebulan tuh udah lumayan banget. Terus kayak gini Mas, kita bikin ada kata-katanya. Kata-katanya, suggestnya misalnya kayak new normal tuh harus ngapain kayak gitu. Nah, terus ini juga kartu nama kita juga. Terus habis itu buat juga ini bisa dicontoh juga, nggak apa-apa. Ini halal buat contoh. Buat halal. Halal, nggak usah. Ini kayak itu kan curi-curi ide. Nah ini dicontoh. Nah, ini kayak ada thank you card juga. Jadi biasanya yang untuk yang anak kecilnya kita masukin juga di sini. Nah jadinya sih kayak gini. Nah kenapa kita pilih kotak? Kenapa pilih kotak? Packingnya tuh supaya lebih aman Mas, dan ini lebih premium sih sebenarnya. Nah terus kayak kita masukin thank you card juga, kita masukin kartu nama juga. Nah ini biasanya kita tutup aja. Terus saya sudah ditutup, baru deh saya kayak kita packing. Terus jadinya yang plastiknya itu udah jadi. Nah ini ini untuk kids. Nah ini untuk care. Tapi biasanya ini juga untuk perusahaan-perusahaan, untuk kayak custom itu juga banyak. Nanti yang stikernya ini bisa di custom sama kita. Nah, dijadiin untuk kantornya dia kah, atau temen bimbingannya, atau ini juga bisa jadi souvenir pernikahan. Nanti kita akan buat juga untuk bonusin ke klien-klien kita untuk dia sendiri atau untuk tamu kayak gitu. Nah untuk packaging kayak gini, ini untuk yang packaging kecil. Kalau untuk packaging besarnya juga yang untuk biasanya. Jadi kalau misalnya kayak kita tetap kan mau ngasih, mungkin nanti yang Idul Adha mau ngasih teman-teman atau ngasih yang petugas motong kita juga ada. Nah ini yang packaging untuk orang dewasanya kita lihat. Nah ini lebih besar ya. Nah ini juga packaging buat untuk yang dewasanya. Nah ini biasanya juga tetap ada kayak tips-tipsnya itu Mas. Nah ini luar biasa sih, tim kreatif banget. Terus ini biasanya kita tempel di sini. Nah, jadi itu buatan sendiri apa ya? Kenapa Mas? Buatan sendiri semuanya, mulai dari desain kita buat sendiri. Nah kalau misalnya untuk desain kayak gini, buat aja yang sekedarnya juga nggak masalah. Mau buat di paint mana, di program-program apa tuh nggak masalah gitu. Nah yang penting sih kata-katanya. Terus kayak thank you cardnya juga ada, kita taruh sini juga. Terus nanti ada name card kita juga kayak gitu. Nah ini sih isinya, kalau isinya yang untuk dewasa. Biasanya ada hand gelnya juga, terus infektannya juga. Biasanya sih ini orang yang beli orang yang udah ke kantor ya, dan dia biasa yang naik umum
gitu. Jadi apa-apa semprot sama ini hand wash-nya juga. Terus, nah kita juga untuk paketan itu kita juga ada set makan juga Mas. Jadi kan sekarang kan luar biasa orang juga pada takut-takut juga kan. Kita juga nyediain kayak set alat makan dari plastik juga, tapi ini BPA free juga ya, udah aman. Ini bisa buat kecil sama dewasa, ada sumpitnya sama garpunya juga. Aman. Nah, terus juga ada ini adalah sedotan stainless yang kalau misalnya suka beli minum dan lain-lain, jangan pakai, karena kan kita udah nggak nyediain sedotan plastik ya Mas, yang udah jarang banget KFC, McD dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga ada sedotan stainless juga, jadi aman mau dipakai, dan ini juga ada pembersihnya sih Kak. Pembersih gigi ya atau gitu? Iya, oke. Nah ini kita. Oke. Nah terus sama yang terakhir sih ini yang maskernya ini. Maskernya unyu banget ya. Nah ini untuk cewek sih, ini yang untuk cewek. Kalau yang untuk cowok juga, ini cowoknya. Oke. Iya kalau warna cowok yang warna gelap sih. Yang warna coklat ya. Iya kalau ini yang cewek. Nah ini juga udah enak banget sih Mas, maksudnya kayak maskernya tuh anti ngap karena emang kita bikinnya 3D. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain pernah beli masker kan, kalau walaupun 2 play, 1 play itu pun juga ngap. Nah kalau kita bentuknya 3D, jadi kalau misalnya dipakai pun enggak. Ini kayak contoh-contoh referensi buat teman-teman mungkin yang lagi nonton, nah atau enggak misalnya pengen belajar cara gimana, ya datang aja sih ke kantor, deket juga. Ini salah satu bentuk inspirasi ya. Iya. Kalau misalnya bisa, nah ini bisa dijual juga teman-teman dan lain-lain. Nah ini biasanya yang beli sih juga orang-orang kantoran Mas, yang sudah yang udah mulai kerja kayak gitu. Oke, artinya ini benar ya, salah satu bentuk inovasi yang bisa teman-teman, termasuk kemarin Fan Planet dalam menghadapi situasi pandemik virus corona dengan membuat satu packagingnya. Itulah bedanya pebisnis katanya dengan pedagang. Kalau pebisnis itu bisa diraci, kemudian kita bisa pasarkan dan bisa menguntungkan yang lebih besar. Nah, tadi semua barang-barang yang tadi sudah di-share oleh Mbak Fe itu buatan sendiri atau memang hanya sebatas hanya packaging saja atau gimana? Kita kerjasama Mas, lebih kita cari untuk yang lengkapin. Misalnya kalau misalnya yang hand sanitizer, disinfektan, sama hand wash itu kan memang khusus yang mengeluarkan itu yang sudah ada lisensinya ya Mas ya. Kayak gitu. Itu yang kita juga nggak mau main-main cuman asal gitu doang bikin, atau enggak kita yang produksi, itu kita enggak, karena memang bidang kita bukan di situ. Karena kalau kita sendiri yang produksi itu ngenyangin perut sendiri dong, jadi kayak kita kerja sama orang. Terus kayak misalnya yang tadi set alat makan, terus sama sedotan stainless itu kita cari sendiri juga. Jadi istilah pengumpulan tadi kita jadiin supaya jadi satu untuk kebutuhan normal, untuk membantu orang-orang kayak gitu. Jadi untuk sih seperti itu. Jadi kita kerjasama lagi, kita nggak mau kayak produksi, karena memang pertama itu pivot bisnis kita. Kedua itu kita juga harus bantu yang lain juga ya, walaupun 1.000-2.000 kita ada kerjasamanya lah. Itu kan mungkin kan yang bisnis muslim yang seharusnya kayak gitu. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, tapi betul-betul melibatkan orang lain juga untuk bisa. Iya. Jadi kerjasamanya makin terjalin gitu. Kita dapat, dia dapat, jadi banyak lini yang didapatkan, nggak kita juga gitu. Dan yakin bahwa rezeki yang Allah berikan itu cukup buat. Nah, Mbak Fe, saya pengen bertanya juga mengenai ini kan bisnis inovasi ya. Jadi saya lihat memang setiap bisa dikatakan setiap bulan atau nggak diingetin waktu lah ya. Jadi kemarin opor, sebelumnya macam-macam. Kids meal juga ada. Kids meal itu kayak terdiri dari kayak susu Oreo, terus susu regal, terus kayak puding-puding gitu sih Mas. Nah itu khusus untuk kids meal, itu khusus untuk makanan anak. Tapi biasanya yang beli untuk anaknya, tapi yang makan juga orang tuanya, karena saking enaknya.
Karena kita homemade sih, kalau untuk kids meal itu homemade semuanya. Nah Ya, itu kita juga kenapa Umar Event Planner ini bukan Umar Event Planner ya sih, lebih tepatnya bisnisnya itu kayak memperhatikan banget itu untuk anak-anak. Ada apa dengan pemasaran untuk anak? Oke, boleh di. karena anak-anak itu kan penerus kita ya Mas ya kan. Kadang-kadang kan misalnya klien-klien kita senang deh sama yang muda-muda, sudah bisa berkreasi, sudah bisa cari diri kayak gitu kan. Nah otomatis kan kita juga perlu memikirkan adik-adik kita kan, karena makanya itu kayak kita tuh yang kayak kajian anak dan kerjasama juga kan sama JIC, dan itu luar biasa antusiasmenya juga, dan selalu didukung sama JIC kalau misalnya pengen bikin event-event kajian anak. Nah setelah itu ya kita juga harus memikirkan kebutuhan anak-anak juga, karena ya jadi penerus kita sih gitu. Ya kita mah mungkin kalau dibandingkan ustadz di luar sana atau pesantren di luar sana nggak ada apa-apanya Mas. Jadi kita mungkin kayak bantu yang kita bisa aja, yang penting anak-anak juga jadi penerus kita nanti. Berharapnya sih seperti itu Mas. Iya betul, berarti ya kita harus lebih fleksibel ya. Saya melihat ini belajar banget tentang fleksibilitas untuk kemarin planner, bagaimana tidak patah semangat gitu ya untuk berbisnis ya. Kalau memang misalnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, wedding organizer layaknya sekarang mati suri, dan nampaknya sudah mulai ada satu demi satu ya job sudah mulai masuk ya untuk wedding organizer. Kemarin Mas Tipo sudah saya cek tanggal 15 Agustus ya. Iya, artinya alhamdulillah sekarang sudah mulai ini, tapi bisnis semacam ini bukan sampingan ya, artinya ya bisa kayak kids meal yang tadi gitu ya, untuk itu bisnis tambahan berarti ya, bukan atau gimana Mbak Fe? Nah, jadi kalau untuk yang sudah bisnis yang sudah akan kita buat, kita tetap jalankan Mas. Tapi kalau misalnya itu kita akan bagi tim untuk lebih kita pengen, kalau misalnya bisnis itu terkait pemfokusan memang benar-benar harus satu menurut saya ya Mas ya. Mungkin yang lain di sini punya banyak bisnis bisa terjalani, tapi kalau untuk kami tetap untuk Umar Event Planner itu IO dan WO difokuskannya, tetapi kalau ada kaki-kaki kami, nah itu nanti kita akan buat tim untuk memfokuskannya juga seperti itu. Tapi nggak akan kita matiin, kita akan jalanin walaupun nanti orderannya 1-2, besok ada, terus besok lagi nggak ada, terus lusanya lagi banyak, itu kita nikmatin aja. Tapi kita mungkin nanti setelah new normal balik bener-bener lagi, kita tetap fokus ke WO atau IO ini. Nah yang lainnya untuk backup mungkin bisa bayar wifi bulanan, operasional, beli bensin gitu-gitu bulan gitu. Oke, Mbak Fe, makasih banyak sudah berbagi informasi, share juga tentang bisnisnya, dan mudah-mudahan ini juga terinspirasi juga nih buat para peserta. Nanti kita juga mengundang untuk para peserta webinar untuk virtual workshop bisnis atau TMPC Aba. Silakan untuk bisa bertanya melalui live chat kami. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan, insya Allah kita akan jawab satu persatu. Nah, kita masuk ke sesi Mbak Fe. Sementara kita ini dulu ya, Mbak Fe ya. Kita beralih ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Mbak Fe sudah bergabung hari ini. Kita masuk ke narasumber selanjutnya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bisnis retail, bisnis tambak ikan gitu ya. Kemudian Mas Rizky Maulana, kemudian Mbak Fe di bidang jasa yang tentunya sudah berinovasi sedemikian rupa. Nah sekarang kita juga ini yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting, karena kita bicara tentang bisnis internet marketing. Nah, dia internet marketing yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi Barjos. Nah, ini sahabat saya banget ini. Beliau adalah CEO Alera Karya Indonesia yang memang praktisi di internet marketing, yang saat ini masih di area Jakarta. Yang tentunya nanti kita akan bahas juga Bang Budi ya mengenai kunci mudah untuk memulai bisnis. Karena kan kalau tadi sudah di-share nih sama teman-teman MPC Aba 1 dan MPC Aba 2 nih tentang dia berbisnis di bidang jasa, dan nah ini nampaknya sekarang kan di era new normal semua kembali kepada jaringan internet ataupun online. Nah, boleh Bang Budi Barjos, Kakak Budi Barjos yang sudah bergabung hari ini langsung untuk bisa menyapa mitra JC dan pendengar radio JC dan pemirsa JC TV. Kami persilakan untuk Bang Budi.
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tumbuh. Ya, oke, Mas Dipo. Ya, Apa kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak V, Kak Rizky, Ya, juga semua pendengar. Terima kasih kali ini saya sudah diajak diskusi. ya, Satu tema yang sangat menarik tentang berbisnis di era pandemi. Ya, semua berdampak di bidang ekonomi ya, semua lini terdampak. Tapi bagaimana secara cepat kita dalam berbisnis harus segera untuk beradaptasi, segera move dari kondisi ini begitu. Saya memulai berbisnis dari kecil juga begitu pada waktu itu, dan mungkin juga saya nggak bisa dilepaskan dari bimbingan almarhum Bob Sadino gitu, dan mungkin juga masih masuk ya tekanan-tekanan pemikirannya di saya. Jadi saya sudah memulai dari pada waktu itu masih kuliah S1 itu udah dan sebelum-sebelumnya. Tetapi pada prinsipnya adalah di saat pandemi ini gitu, kita bagaimana bisa secara cepat ya kemudian bermetamorfosa ya, dengan kondisi gitu. Saya teringat sekali dengan satu kejadian di 2006. Waktu itu saya menjadi bagian dari korban gempa Jogja, dan saya melihat ekonomi lumpuh juga beberapa bulan setelah itu lumpuh gitu. Nah, mungkin pada waktu itu karena kita di Jakarta ya, kita udah memahami dalam bisnis tantangannya yang ini dikuasai sepenuhnya dari Allah gitu ya. Itu misalkan bencana ya, bencana banjir, bencana gempa dan seterusnya. Karena kita di Jakarta seringkali mendapatkan itu. Tetapi kita kan nggak pernah berpikir bahwa akan ada pandemi seperti ini, dan ini menjadi fakta. Allah memberikan instrumen penilaian gitu untuk mengevaluasi bisnis kita, untuk mengevaluasi seberapa mampu kita untuk bertahan gitu di kala pandemi ini gitu. Nah, saya melihat banyak sekali yang terdampak itu, yang apalagi yang terdampak sangat signifikan itu adalah bisnis-bisnis yang mereka banyak tatap muka, kemudian offline gitu. Sementara bisnis-bisnis yang mayoritas pemasarannya melalui online itu jelas terdampak juga, tetapi tidak begitu signifikan gitu. Sebagai contoh, saya alhamdulillah masih bisa mempertahankan seluruh karyawan saya ya di dalam perusahaan ini, dan ya, meskipun ada yang BFO dan seterusnya, tapi alhamdulillah masih bisa dipertahankan sampai sekarang, karena ya mem-PHK itu adalah alternatif yang terakhir ya gitu. Kita berusaha sebagaimanapun untuk bisa mempertahankan. Nah, kemudian kalau dari segi dampak yang meluas ini, tentu kita bagaimana bisa segera untuk beradaptasi ya. Kalau kemarin misalkan kita persaingan ya, ada disruption ya, tetapi ini pandemi ini lebih parah karena semua sektor, nggak hanya persaingan di antara masing-masing segmen, nggak ada persaingan di antara masing-masing produk, tetapi ini adalah pengaruh yang meluas, semua lini bisnis kena begitu. Nah, apalagi tadi Kak V ya, yang event organizer. Tapi Kak V nanti bisa ya, tahun depan saya meyakini bahwa event organizer akan mendapatkan order yang sangat luar biasa banyaknya. Itu harus persiapkan. Amin. Iya, jangan sampai nanti pada waktu orderan banyak sekali, tapi kita belum siap gitu. Jadi kita harus siapkan
dikala nanti ibaratnya ordernya menumpuk, karena orang-orang kan rata-rata pada menunda proses pernikahan gitu. Iya. Nah, saya melihat itu ya, jadi internet marketing ini tentu sebagai satu yang sangat menarik karena yang bisa menyelamatkan dalam proses penjualan gitu. Gimana Kak Rivo? Ya, betul banget. Jadi nanti Pak Budi juga akan menampilkan ya, ada beberapa data-data yang nanti akan disampaikan. Ini kan menarik banget ya, karena sekarang semua beralih kepada internet. Mungkin bukan hanya bisnis, sekolah pun semuanya kembali kepada internet. Artinya internet, apalagi sekarang internet marketing, sebelum adanya COVID-19 juga ini sudah booming. Nah, Pak Budi boleh nggak jelasin tentang kunci mudah untuk memulai bisnis dengan internet marketing, dan kemudian seperti apa sih sekarang kondisi di Indonesia tentang dunia internet marketing? Juga boleh di-share juga sama kita semua, apa kelebihannya, kemudian bagaimana cara jualan yang paling mudah melalui internet. Kami persilakan untuk Pak Budi untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, terima kasih. Nah, ini tentu berbeda ya di dunia internet marketing itu dari misalkan tahun 2012. Saya memulai belajar internet marketing itu dari 2012. Maaf, saya tidak berarti apa. Pada waktu itu saya dengan mudah ya, saya katakan, bukan backgroundnya IT, bukan backgroundnya marketing yang online, memahami itu, tetapi saya bisa belajar dengan cepat dan kemudian saya bisa memenangkan persaingan di bisnis saya di internet marketing tahun 2012. Tapi semakin hari persaingan semakin ketat tentunya. Nah, kita tentu harus mengupdate terus. Semakin banyaknya populasi di Indonesia dan semakin banyak juga pengguna internet marketing ya. Sekarang ya 2019 kan data menunjukkan populasi Indonesia itu 268 juta penduduk Indonesia, dan pengguna internetnya itu lebih dari separohnya ya, 150 juta lebih gitu. Artinya mereka itu sudah menggunakan internet sebagai bagian dari aktivitas hidupnya gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan. Itu sebelum kejadian COVID. Apalagi sekarang yang ada COVID, kemudian orang juga semakin hari semakin mendekat pada internetnya sebagai satu media untuk memasarkan atau mempermudah proses pemasaran. Nah, kemudian kalau kita bicara data juga ya, di Jawa itu tahun 2018 sudah 55,7% pengguna internet gitu. Jadi sudah sangat tinggi sekali pengguna internetnya. Ya, dan rata-rata hampir semua provinsi di Indonesia itu pengguna internetnya sudah melebihi dari yang tidak menggunakan. Artinya sudah sangat familiar. Maka kesempatan yang baik itu ya, ketika orang-orang sudah menggunakan internet, maka kita juga harus menggunakan juga. Jangan sampai orang sudah menggunakan tetapi kita masih pemasarannya masih manual ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang dari tingkat dunia juga begitu ya. Di dunia ini tahun 2019 ya, itu pengguna internet itu sudah mencapai 59% gitu. Dan itu mayoritas adalah usia produktif. Artinya mayoritas orang sudah menggunakan internet yang usia produktif, yang biasanya berbelanja. Maka sekali lagi tidak bisa kita lepaskan proses marketing dan seterusnya dari produk atau jasa yang kita jual dari internet marketing gitu. Nah, kita memahami ya, sekarang semua barang maupun jasa sudah dijual via online begitu ya. Kalau dulu mungkin hanya produk-produk tertentu, kalau sekarang sudah hampir semuanya. Baik dari misalkan usia bayi ya, bayi baru lahir butuh pampers, butuh bedak dan seterusnya, bisa didapatkan di online dengan harga yang jauh lebih murah dibanding offline gitu.
kita bisa compare harganya dan seterusnya. Pasar yang sangat-sangat menghargai konsumen gitu. Kemudian yang menengah, yang tinggi, segmen tinggi, semuanya menggunakan internet marketing ya di dalam proses mempermudahnya itu. Nah terus apa sih konten ibaratnya di dalam internet marketing itu? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan tool-tool yang ada gitu ya. Misalkan saya melihat juga yang di Umar itu ada website ya, bisa website nanti dikelola, kemudian dioptimasi, kemudian diiklankan pakai AdWords dan seterusnya, sehingga banyak orang, semakin banyak yang kemudian bisa melihat dan kemudian mengontak, memesan begitu. Nah ada juga yang paling mudah, misalkan yang murah gitu, itu menggunakan marketplace. Sekarang sudah sangat familiar ya. Kalau saya melihat 2012 itu marketplace belum familiar sama sekali gitu ya. Sudah ada tapi belum familiar seperti sekarang. Sekarang visitornya itu sudah mencapai 140 juta per bulan ya. Salah satu toko saja ya yang Tokopedia kita sebut misalkan itu sudah 140 juta visitor per bulan. Artinya apa? Potensinya luar biasa. Itu menghadirkan orang sebegitu banyak di dalam sebuah pasar itu kan sangat tidak mudah gitu. Dan kita ketika berjualan di situ itu menjadi satu kelebihan tersendiri gitu. Nah, yang berikutnya mungkin bisa juga menggunakan sosial media gitu. Instagram, Facebook dan seterusnya. Ya, masing-masing memiliki karakteristik sendiri, memiliki kelebihannya sendiri, ada kekurangannya sendiri. Tetapi cenderung internet marketing ini juga bisa tersegmen dan tertarget gitu dibandingkan kemudian kita menyebar flyer dan seterusnya gitu. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang kelebihan misalkan internet marketing, nah pandemi ini kan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berbisnis dengan ekonomis, berbisnis dengan efisien begitu. Yang rata-rata kemudian mereka yang tidak bisa bertahan karena mungkin sewanya terlalu mahal, sewa tempat dan seterusnya ya. Tetapi kan di internet marketing ini ketika kita jualan ya kadang tidak perlu karena kita bisa melakukannya dari rumah gitu. Dengan dari rumah itu kita sudah menghemat biaya sewa, kemudian misalkan internetnya juga bisa wifi dengan rumah kita, kemudian misalkan butuh apa-apa tidak perlu biaya lagi, tinggal mungkin kita persiapkan aja space buat kita jualan begitu. Nah kemudian kan juga terukur gitu, jadi kita bisa mengukur seberapa banyak permintaan ya. Nanti kalau di Google bisa kemudian diukur pencarinya itu berapa, pakai Google Planner misalkan kayak gitu bisa. Kemudian kalau pakai aplikasi lain juga bisa. Nah, kemudian tertarget ya, kita bisa mengambil segmen yang kira-kira sesuai dengan produk kita gitu atau jasa kita. Misalkan kayak event wedding organizer ya, kita bisa mengambil segmen yang belum menikah begitu. Itu kan bisa. Jadi ditarget sesuai dengan siapa kira-kira yang akan menjadi pasar dari produk atau jasa kita gitu. Nah, kemudian salah satu kelebihan lagi dari internet marketing itu adalah pengunjungnya yang sangat luas gitu, borderless. Jadi sudah tidak ada sekat gitu. Bahkan di antara negara pun sudah tidak ada sekat. Maka kita seringkali melihat juga kalau transaksi itu sudah dikirim dari luar negeri, bukan dari dalam negeri, bukan dari luar pulau gitu, Pulau Jawa bukan, sudah dari luar negeri. Artinya jangkauannya sangat luas dan borderless. Gitu, Mas Tipo? Iya, luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara tentang dari segi data Indonesia dan kelebihan dari internet marketing, ini sangat luar biasa ya. Bukan hanya antara pulau dengan pulau, tapi ini bisa sampai luar negeri.
Nah, Pak Budi, nah saya pengen tanya juga mengenai bagaimana sih cara jualan yang paling mudah gitu untuk memulai untuk memulai bisnis baru ini lewat internet marketing. Nah, ini seperti apa gitu? Jualan yang paling mudah dan murah lewat internet. Oke. Kalau yang sebelum yang mudah ya, saya sampaikan bahwa kalau kita bicara internet marketing itu sangat luas cakupannya gitu. Nah, kita perlu bicara tentang SEO, search engine optimization, kemudian ya Google AdWords, kemudian e-commerce, Facebook Ads, dan email marketing, YouTube Ads dan seterusnya. Jadi itu luas sekali, tidak mungkin kemudian kita bisa belajar dalam waktu singkat. Tetapi kalau kita mau jualan di era pandemi seperti ini yang paling mudah, yang paling murah, dan juga sudah dihadirkan visitornya, itu adalah lewat marketplace. Itu yang paling mudah begitu. Jadi kita cuma tinggal modal 4 aja, ya, 4 hal, Mas Dipo. Yang pertama adalah nomor HP, misalkan, ya, email, rekening bank, dan juga KTP. Jadi bukan 4 untuk verifikasi itu, sangat mudah begitu. Dan kita bisa bikin kapanpun, ya. Visitornya sudah dihadirkan, tinggal bagaimana kita mengemas toko kita menjadi toko yang menarik. Iya. Mohon maaf. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi itu bisa dilanjutkan. Nah, tetapi yang paling penting juga di dalam internet marketing, khususnya kita bicara tentang marketplace, tentu nggak hanya soal bagaimana kita buka ya, karena banyak sekali orang juga membuka toko ya, tetapi tidak bisa berjualan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membuka sampai dengan bisa berjualan gitu. Nah, kalau kita di marketplace itu, marketplace di Indonesia kan sudah banyak, tapi yang visitornya banyak ya. Yang pertama adalah Tokopedia, kemudian yang kedua adalah kemudian adalah Bukalapak, Lazada gitu. Nah, itu setidaknya 4 besar ya, 4 besar yang ada di Indonesia. Kalau di Asia Tenggara berbeda lagi nanti, kemudian di Indonesia berbeda lagi ya. Tetapi setidaknya itu saja, kalau misalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu kita bisa berjualan dengan baik, dan hasilnya juga nggak sedikit gitu ya. Sah-sah aja kita menjual semua barang ya, semua barang lewat marketplace ya, yang selama mengikuti ketentuan marketplace itu gitu. Dan sebanyak mungkin kita berjualan dengan layanan yang bagus ya, potensinya akan semakin besar untuk kita bisa memiliki omset yang cukup baik gitu. Oke, mudah dan murah ya untuk kita berjualan lewat internet marketing, yang di dalamnya terdapat ada website, marketing, marketplace, dan media sosial. Nah, kalau tadi kan sudah disampaikan nih kelebihan-kelebihan dari kita bisnis lewat ya, internet marketing nih, Pak Budi. Nah, kira-kira ada nggak kekurangannya kalau kita bisnis lewat lewat internet marketing ini, atau marketplace lah lebih tepatnya? Sebenarnya cenderung tidak ada ya. Kalau kekurangan cenderung tidak ada ya? Cenderung tidak ada. Itu kan satu tools yang untuk mempermudah kita memasarkan satu produk gitu. Oke. Paling kalau misalkan di marketplace ada orang yang menyebutnya mungkin perang harga, tetapi ya ada plus minusnya ya. Gitu. Kalau kita mau ikut bermain atau tidak, dan bagaimana kita bisa mampu untuk menghadirkan apa yang diharapkan oleh konsumen gitu. Ya. Oke. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama ya, bahwa kita untuk kekurangan dari jualan lewat internet marketing memang cenderung tidak ada, bahkan kelebihan yang lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya ya bagi pebisnis. Nah, kalau kita bicara tentang toko,
Pak Budi, kira-kira ada nggak toko yang baik gitu, karakteristiknya toko yang baik agar dagangan kita tuh laris, disukai oleh pelanggan, konsumen tuh seperti apa? Pak Budi, ada nggak yang bisa di-share untuk mitra JC semua? Oke. Untuk masing-masing marketplace tentu beda ya aturan-aturannya. Tentu masing-masing memiliki satu kriteria khusus gitu, atau cara-cara uploadnya juga dan optimasinya berbeda-beda. Tapi secara umum adalah yang pertama, memang toko yang bagus itu adalah toko yang visitornya banyak dan penjualannya banyak. Itu titik utamanya gitu. Nah, ya, targetnya memang seperti itu goalnya. Tetapi bagaimana cara biar visitornya banyak, kemudian penjualannya banyak. Nah, itu kan ada trik-triknya. Yang pertama misalkan bagaimana tampilannya menarik, kemudian asli, tapi menarik gitu. Jadi sebagian orang kan misalkan jualan itu hanya biasa-biasa aja, difoto pakai HP dengan kamera kualitas rendah misalkan, kemudian langsung diupload ya, tanpa kemudian diedit ya kan, kualitas fotonya rendah dan seterusnya misalkan. Nah, itu kan menjadi nilai yang kurang baik ya di mata pelanggan nantinya. Jadi ketika nanti kita mau jualan gitu, setidaknya yang pertama adalah bagaimana tampilan itu baik, judulnya itu merepresentasikan produk atau jasa yang kita jual ya, sehingga orang dengan search keywordnya yang dia cari itu produk kita mudah untuk muncul di garis paling atas di bawah yang iklan gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana deskripsinya itu bisa memenuhi kebutuhan informasi dari konsumen. Jadi misalkan kita menjual produk-produk yang yang butuh informasi yang detail, tentu kita harus memberikan informasi yang detail. Misalkan elektronik ya, detailnya seperti apa. Jangan sampai nanti kita ada konsumen yang membeli kemudian karena tidak detail gitu, kemudian tidak cocok dengan, tidak kompatibel dengan bahan atau alat elektronik lain, kemudian kita dikomplain. Jadi lebih detail dan bisa memenuhi ya, cukup untuk memenuhi harapan atau memenuhi dari informasi yang diharapkan oleh konsumen gitu. Nah, kemudian harga tentu juga harus bersaing ya. Saya katakan bukan harga termurah, tapi harga harus bersaing. Tentu kalau misalkan orang lain berjualan seharga 200.000 misalkan, masa kita jualannya 300.000 dengan produk yang sama, ya, tentu kan orang mesti carinya ke yang 200.000. Tetapi seandainya sama-sama 200.000, tentu orang akan melihatnya dari bagaimana layanan kita, kualitas kita gitu dalam melayani nasabah ya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya ya tentu kalau misalkan mau pengunjungnya banyak ya, itu dengan iklan juga Mas. Jadi iklan masing-masing berbeda ya, penyebutannya, cara-caranya, tarifnya begitu di masing-masing marketplace berbeda. Tetapi saya menyarankan kalau mau iklan ya ketika tokonya sudah benar-benar bagus dan produknya sudah bisa kita jalankan dengan baik, itu baru kemudian iklan gitu. Tapi kalau awal-awal misalkan kita mau bikin ya, masa produknya baru satu kemudian sudah iklan, nanti tidak akan efektif ya iklan yang kita keluarkan, itu kan berbiaya begitu. Oke, jadi itulah karakteristik toko yang baik dan agar laris ya. Jadi harus ada keaslian di dalamnya. Kemudian dari segi penampilan, ya visualnya juga harus asli, harus betul-betul dikemas sedemikian rupa agar menarik. Dan kemudian harga juga ya Pak Budi ya. Harga juga sangat berpengaruh juga terhadap. Karena mau nggak mau, setiap kita beli internet marketing, kalau kita sharing aja ya, biasanya kita membeli barang itu, kita akan melihat review. Nah, melihat dari bagaimana kualitasnya ketika barang itu sudah sampai di tangan kita, kemudian juga harga dan lain-lain, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kalau persiapan penjualan dan strateginya itu seperti apa nanti marketingnya? Saya kira kan
Pak Budi juga saat ini sudah ini ya Pak di Magister Manajemen di jurusan marketing nih. Boleh dong di-share juga nih kira-kira persiapan penjualan dan strateginya untuk kita bisa belajar internet marketing itu seperti apa Pak Budi yang bersama? Kalau persiapannya sungguh murah dan mudah ya. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, jadi cuma setidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah email, nomor HP, rekening bank, sama KTP. Itu hanya untuk verifikasi aja ketika kita mau di marketplace ya. Sekali lagi, ini kita bicara marketplace karena kalau kita bicara internet marketing secara umum karena sangat luas sekali gitu ya. Kita bisa pelajarinya lama gitu. Tapi kalau ngomongin marketplace tentu lebih spesifik kita bicaranya ya. Itu modalnya itu. Tetapi terus kemudian bertanya, apa nih produk yang mau kita jual atau jasa apa yang kita jual? Ya tentu kalau kita misalkan sudah punya produk, ya tinggal upload aja, tinggal misalkan diedit, kemudian di tampilannya lebih bagus, dikasih aksesoris apa biar lebih menarik misalkan. Nanti tinggal upload. Itu kalau kita sudah memiliki produknya atau jasanya. Kalau misalkan belum bagaimana? Ya tentu kita harus punya mitra dulu. Tadi misalkan Mas Rizky ya banyak-banyak teman. Mungkin dari situ produknya tidak harus punya sendiri, tetapi kita reseller. Jadi punyanya teman, kita udah deal-dealan, bagaimana kita bisa jual produk orang lain. Nah nanti kita dapat margin di situ. Nah seperti itu. Saya sudah melihat ya banyak sekali orang jualan dalam seharinya itu ratusan bahkan ribuan produk terjual dalam satu hari lewat marketplace. Tetapi ya tentu kalau sudah banyak sekali itu tentu punya staff yang banyak juga gitu. Kalau sendiri juga nggak mungkin. Saya juga dibantu staff kalau kita jualannya. Jadi nggak mungkin saya jualan sendiri. Tetapi ya kita dalam satu akun itu kita masuk bareng, jadi siapa yang posisinya agak santai kita bisa membalas atau kita bisa saling berbagi begitu, mau balas yang mana gitu. Nah sesederhana itu sebenarnya ketika kita mau jualan, yang penting adalah dokumennya itu disiapkan, ada HP ya, tentu HP Android gitu, nggak perlu yang mahal-mahal, yang jelas kalau saya sarankan sih yang friendly terhadap jualan ya gitu, yang bukan yang harus yang mahal, karena belum tentu yang mahal itu malah support terhadap bisnis itu gitu, dan kita mungkin jadi terlalu sayang HP-nya dan seterusnya. Tapi kalau untuk jualan yang penting adalah bisa buat ngupload, kameranya bagus, misalkan kita mau foto pakai HP itu gitu. Oke. Baik, menarik ya. Jadi sebenarnya mudah gitu, tapi kadang kita ya agak terlalu negatif thinking, jadinya agak susah untuk bisa memulai bisnis lewat internet marketing. Padahal ini sesuatu yang sangat mudah, murah gitu ya, kemudian juga gampang, karena ada 4 hal yang harus disiapkan: KTP, email, nomor telepon, dan nomor rekening. Nah, strateginya juga tadi sudah dijelaskan. Oke. Mitra JEC, para peserta webinar, buat mitra semua boleh bertanya juga melalui via WhatsApp di nomor radio JEC, dan nampaknya juga sudah ada 1-2 orang yang sudah bertanya via WhatsApp. Tapi nanti kita akan menyapa dulu untuk mitra, untuk ini para peserta yang sudah bergabung hari ini. Silakan untuk bisa tanyakan di live chat kami ya di Zoom. Silakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaannya. Tapi Bang Diko juga ingin menyapa seluruh peserta. Di sini sudah ada Mbak Filza, Mbak Ove masih bergabung di sini, ada Mbak Muna, Abi ya. Kemudian juga ada Harian, Sister Company, Sarah Nabila, dan lain-lain yang nanti akan bergabung bersama kita di sini. Baik. Kita langsung menyapa, ini katanya berarti kita fokus pencitraan dulu ya Kak gitu ya. Oh gitu. Oke, jadi yang paling penting itu kita fokus kepada foto dan video dulu ya Pak Budi ya, untuk kita bisa berjualan gitu. Oke, begini ya. Pada prinsipnya kan jualan online itu hampir sama dengan offline. Kalau offline juga, kalau
misalkan penataannya berantakan, kemudian susah dicari dan seterusnya kan tentu berbeda ya, barangnya nggak menarik gitu. Jadi hampir sama. Jadi bahasanya mungkin bahasa pencitraannya, ya memang nggak apa-apa gitu. Yang paling penting adalah kan kita butuh bagaimana calon konsumen itu akhirnya membeli di tempat kita itu. Bagaimana caranya? Nah, cara-caranya sudah yang saya sampaikan itu, strategi umumnya itu. Tetapi masing-masing marketplace itu kan punya cara sendiri bagaimana nanti kalau misalkan mau memenangkan gitu. Oke, baik. Oke, baik, ini kita langsung menyapa mitra JC juga yang bergabung, tidak disebutkan nama. 0812-9636 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo dan Pak Budi serta narasumber lainnya. Saya mau bertanya, nah, bagaimana cara pertama untuk kita membuka toko di marketplace? Nah, mungkin pertanyaan pertama itu, nanti ada pertanyaan kedua, ini dari buat Mbak Fe. Tapi mungkin pertanyaan pertama terlebih dahulu, Pak Budi, kita pilih. Ya, jadi bagaimana cara pertama untuk membuka toko di marketplace? Saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin bisa lebih detail lagi Pak Budi untuk kita bisa membuka toko gitu, selain tadi sudah dijelaskan syarat-syaratnya. Nah, ini bagaimana caranya? Kami persilakan. Oke, yang pertama adalah siapkan HP. Ya, siapkan HP. Cukup kosong ya. Maksudnya bisa kemudian kita pakai untuk download. Anda bisa masuk ke Play Store. Kemudian cari kalau misalkan Tokopedia yang namanya Tokopedia. Kemudian kalau Shopee ya Shopee, nanti akan muncul aplikasinya, silahkan di-download gitu. Ya kan? Kalau Bukalapak ya tulis Bukalapak. Tapi kalau kemarin kan ada di Tokopedia kan ada top seller. Sekarang ada bisa pakai yang aplikasi Tokopedia juga bisa. Jadi ambil Tokopedia, kemudian di-download, ya, di-install gitu. Setelah di-install, Anda masuk menggunakan nomor HP atau kemudian pakai email gitu. Lebih baiknya mana gitu. Lebih baiknya kalau mau latihan-latihan dulu, mau pakai email juga bisa. Nah, itu kan dengan email itu Anda bisa rubah-rubah dengan gampang. Misalkan, oh ini nggak terlalu bagus, ternyata saya strateginya salah memberikan nama misalkan. Kalau nomor HP kan sekali didaftarkan, ya pakai itu. Meskipun nanti bisa dirubah juga, tapi kalau mau coba-coba dulu, bisa mungkin lebih mudahnya adalah pakai email gitu. Saya sarankan seperti itu. Nah, setelah kita punya toko, masuk di dalam dashboardnya misalkan Tokopedia ya, kita bicarakan Tokopedia. Nah, kita tinggal nanti melengkapi ya dari situ, nama toko kita apa, kemudian deskripsinya misalkan kita menjual apa aja, ya, kemudian lokasi kita di mana, kemudian kalau orang mau jemput, kurirnya mau jemput itu di mana, nanti di situ bisa kita lengkapi sebaik mungkin gitu. Sekali lagi, frame-nya sama kayak offline ya ketika kita jualan. Jadi semudah mungkin, dibuat semenarik mungkin, semudah mungkin sehingga orang tertarik untuk membeli di tempat kita. Nah, setelah sudah itu diatur-atur semuanya, rekening dimasukkan dan seterusnya. Nah, nanti kita setelah itu adalah upload produk. Caranya gimana? Ya tinggal di situ ada, di menu itu ada tambah produk gitu. Kita tinggal upload, klik. Kita harus siapkan dulu nih produk yang akan kita jual atau jasa yang akan kita jual, kita siapkan, kemudian dari situ nanti kita lengkapi nama produknya apa, gitu. Nanti di situ ada panduannya gimana caranya Anda sebaiknya memasukkan nama produk. Tetapi saya sarankan di sini adalah triknya adalah bagaimana keyword. Jadi orang-orang kira-kira mencari dengan kata kunci apa gitu ketika mencari produk yang Anda jual itu. Gitu. Misalkan bakso misalkan. Nah, itu baksonya bakso apa gitu. Gitu. Misalkan bakso sapi, bakso ayam atau bakso non MSG misalkan dan seterusnya. Sehingga
ketika orang mencari dengan keyword bakso sapi, nah produk Anda akan muncul. Kemudian mau mencari dengan bakso sehat misalkan, nah produk Anda juga muncul. Jadi itu trik-trik bagaimana produk kita bisa muncul di atas. Kalau di dalam bahasa SEO itu optimasi ya. Jadi kita bagaimana bisa ketika search di Google itu produk kita itu atau website kita itu muncul di atas. Itu sangat penting sekali. Tetapi kalau kita bicara di internet marketing khususnya di marketplace, tentu bagaimana caranya ketika orang search dengan keyword yang diharapkan oleh mereka, muncul produk yang diharapkan mereka, itu adalah produk kita yang muncul di paling atas, ya, setidaknya di bawah yang iklan gitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Budi. Menarik ya. Jadi untuk mitra JC ataupun para peserta webinar dan para pendengar radio JC dimanapun berada, jadi itu cara-cara yang dijelaskan oleh Pak Budi untuk bisa membuka toko di marketplace. Mudah, tinggal. Jadi kayaknya kita harus ada kelas khusus ya Pak Budi ya untuk bisa ini, karena kan kita bukan hanya sebatas membuka, tapi betul-betul kita bisa konsisten untuk bisa penjualannya, strategi apa nanti yang agar penjualan kita tuh menjadi yang terbaik gitu ya. Betul. Ketika di marketplace. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmawati dari Bogor, mendengarkan live streaming. Saya mau bertanya, medsos Instagram WO Umar apa ya katanya? Untuk menciptakan inovasi bagaimana Kak? Untuk saya ibu-ibu usia 40 tahun. Nah, bagaimana untuk mengetahui selera milenial? Nah, ini mungkin pertanyaannya buat Mbak Fe ya. Mbak Fe masih bergabung bersama kita di sini ya? Ya, Stipo. Oh, iya, masih bergabung. Alhamdulillah. Silakan Mbak Fe untuk bisa menjawab dari Ibu Rahmawati. Iya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, boleh. Iya, medsos Instagramnya Umar apa? Untuk menciptakan inovasi bagaimana? Untuk saya ibu-ibu usia 40 tahun, bagaimana untuk mengetahui selera milenial gitu? Kami persilakan, Mbak Fe. Oke. Kalau untuk media sosial kita tuh ada Instagram @Umarnya pakai OMR, mungkin bisa lihat di nama saya, nickname saya itu ada Umar Event Planner. Kalau untuk websitenya juga sama, www.umareventplanner.com, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi Ibu siapa Mas? Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati, kalau Ya. bisa terkait mencari inovasi, sebenarnya gini Bu, itu memang sudah ada dari setiap manusia. Nah, inovasi itu kita gali seperti kalau misalnya kita punya ide, itu langsung kita ciptakan atau kita langsung in action. Karena sebenarnya ide itu udah muncul, sebenarnya badan kita tuh udah ngasih ide untuk kayak, ayo dong kita sama-sama berjuang, kayak gitu. Nah, kadang-kadang sebenarnya untuk ide itu ketika tidak diwujudkan, itu tuh badan tuh jadi bagaimana gitu, tidak produktif gitu. Nah, sedangkan kita kan kadang-kadang berjuang sama badan sendiri atau sama diri sendiri. Nah, itu mungkin latihan di situ dulu. Kalau misalnya ibu kayak kalau sekarang kan mungkin ibu umur 40 tahun mungkin udah juga punya, dan sama kayak idenya, aduh pengen masak apa ya, oh yaudah pengen masak ini, kayak gitu, langsung in action. Nah, itu kan juga nanti anak-anak terus suami ibu juga langsung bisa makan kan. Nah, intinya tuh kan kayak kita kreasi, terus ada konsumen yaitu anak dan suami ibu, kayak gitu. Nah, itu sih, itu udah terjalin banget. Nah, ibu juga kalau misalnya pengen jualan sebenarnya yang relate atau enggak, yang memang biasa ibu pakai keseharian atau yang lagi happening sekarang gitu. Misalnya kayak yang bakalan relate itu misalnya ibu-ibu sukanya pakai kerudung, nah ibu bisa jualan kerudung, nah ibu pakai sendiri, terus ibu review sendiri, kayak gitu. Nah, nanti orang tuh kadang-kadang itu tuh nanya, belinya di mana? Nah, kayak gitu ibu udah bisa jadi, oh yaudah ini kok gue jualan, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya mancing. Soalnya saya juga begitu Bu, kadang-kadang saya kayak ke pasar atau enggak kemana, cuman foto terus nge-share doang, beli di mana tuh, kayak gitu ya. Beli di mana tuh langsung aja kayak kita sikat gitu, langsung, oh ya gue jualan kok. Nah, walaupun kayak cuman 1.000, 2.000, 3.000, tapi kayak kita happy gitu. Kadang-kadang tuh untuk kita happy itu
bukan orang tuh beli, bukan, tapi orang nanya itu aja happy banget gitu. Jadi itu mungkin kayak bikin happy, terus nanti kita badannya senang, nanti ada inovasi-inovasi lain. Mungkin juga bisa didapat dari anak ibu sendiri gitu. Misalnya kalau untuk seumuran kita mungkin yang belasan atau 20-an, nah itu bisa tanya aja ke anak, karena saya juga dapat inspirasi itu dari ponakan gitu. Kok ponakan saya misalnya kalau dulu kan kita bikin kajian anak karena memang ini lagi ada corona, jadi kan tidak berjalan kayak gitu karena kok ini anak sering main gadget banget kayak gitu. Kenapa sih? Oh mungkin tidak ada kegiatan kayak gitu. Nah ketika kayak kita bikin coba deh kajian anak, kita fokusin aja di Jakarta Utara, khusus Jakarta Utara nih anak-anak, nah ternyata antusiasme luar biasa banget. Nah kayak seperti itu sih. Jadi itu jangan pernah kayak gengsi buat belajar sama yang muda. Saya pun juga belajar dari mungkin lingkungan sama ponakan saya juga gitu, supaya kita istilahnya belajar itu selama hidup seperti itu. Kayak itu. Baik, sebenarnya pelajaran-pelajaran penting ada di sekeliling kita ya, lingkungan kita. Untuk mengetahui selera pasar juga bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang terdekat kita. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati dari Bogor yang mendengarkan kita lewat streaming kami di www.ajc.com, islamiccenter.org.id. Baik, kita akan menyapa, karena ini mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Radio JC, tapi karena memang waktu kita juga sangat terbatas, jadi kita hanya mengambil satu pertanyaan dari masing-masing narasumber ya. Adapun untuk para peserta webinar, kami persilakan kalau tanya eksklusif boleh langsung tanya aja kepada narasumber kita hari ini. Baik, kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan buat Mas Rizky. Iya, dari hamba Allah di Cipinang. Ini Jakarta Timur berarti ya. Bang, mau saya bertanya. Saya kan kemarin saya punya ternak lele, tapi mati semua karena keracunan cairan disinfektan. Nah, untuk bisnis lele itu sendiri seperti apa ya? Kakak tahu nggak caranya untuk bisa memelihara? Oke. Jadi, ya, Bang Rizky masih bergabung atau gimana? Iya, masih bergabung. Nah, walaupun memang Bang Rizky memang nggak fokus di lele ya. Iya, tapi insya Allah sih saya paham untuk sistem. Iya, jadi ini sama juga peternakan. Intinya itu kalau di sini di peternakan itu di pengelolanya ini. Orang yang menjaga ternak kita seperti lelenya, siapa yang menjaga? Karena itu yang bertanggung jawab besar di situ. Kalau yang menjaganya itu benar, insya Allah untung gitu. Karena prospek lele juga lumayan sih kalau saya lihat-lihat. Tapi biasanya kalau lele itu dibarengi dengan ayam, dengan ayam. Jadi atasnya itu kandang ayam, terus dibuat bawahnya kolam lele. Gitu. Biasanya itu kalau cuma main lele aja, ini biasanya ya kurang terlalu untung. Seperti halnya udang pun mainnya tambak 1 meter itu udang itu mainnya di dasar, di atasnya itu bandeng. Jadi nggak cuma dari satu tempat itu, nggak cuma main satu aja tapi main 2, itu yang lebih untung. Intinya kalau kita mau untung di sini, pengelolaannya yang harus benar, yang memang kompeten. Kalau misalnya saya pun bersedia kepada teman-teman yang ingin bertemu, kan ngobrol, sharing-sharing langsung, itu bisa ketemu saya, nanti bisa sharing-sharing langsung, nanti kita join bisnis bareng ataupun yang lainnya, itu bisa saya arahkan nanti untuk uangnya. Misalnya kan ada orang punya uang tapi nggak tahu nih mau bisnis apa gitu, ini saya bisa membuka peluangnya yang untuk saat ini yang udah saya jalani. Oke, terima kasih Mas Rizky Maulana. Jadi nggak hanya sebatas lele, ternyata baru tahu ternyata kalau mau bisnis lele, kalau alangkah baiknya di atasnya itu ada ayam ya. Iya memang. Supaya mungkin kotoran-kotorannya langsung dimakan lele kali. Iya benar. Iya emang benar. Jadi lelenya itu nggak usah dipikirin lagi buat pakannya. Oh oke. Jadi kita pikirinnya ayam gitu ya? Iya, karena saya juga main ayam gitu. Oh oke. Jadi saya paham di lele karena saya main ayam. Jadi saya main ayamnya doang, tapi saya main lelenya saya belum main. Oke. Baik, terima kasih Mas Rizky Maulana sudah bergabung hari ini. Karena memang waktu kita juga sangat terbatas, Mitra JC, karena waktu
kita juga jam 11:24 ada 6 menit. Mungkin sebagai kesimpulan saya minta kesimpulan dari Pak Budi Barjos, masih bergabung ya Pak Budi Barjos. Boleh sebagai segmen terakhir, silakan Pak Budi. Oke, terima kasih semuanya. Kembali lagi karena tema kita adalah berbisnis di era pandemi. Memang satu ujian yang begitu luar biasa dari Allah SWT kepada semuanya, khususnya yang berbisnis. Sedang ngomongin bisnis ya, tentunya ujian yang luar biasa. Tetapi di sisi lain adalah ini sebagai satu, menurut saya adalah sebagai satu instrumen ukur ketika kita mau berbisnis, maka kita harus menyiapkan antisipasi seandainya ada misalkan banjir, bagaimana kita jualan kita tetap aman. Dan jualan lewat internet marketing itu cenderung recovery-nya dari pandemi itu cenderung lebih cepat dibandingkan yang offline gitu. Saya melihat kemarin pada waktu pandemi awal-awal itu kan juga sudah boleh akhirnya jualan yang dikirim menggunakan ojek nggak boleh ngirim pakai orang, tetapi kalau ngirim barang boleh. Artinya kita masih bisa dan sangat bisa. Sampai dengan sekarang saya tidak menutup toko saya sama sekali selama pandemi, dan saya masih bisa mempertahankan seluruh karyawan saya gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah banyak sebenarnya orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah, mohon maaf, usianya sudah cukup gitu ya, tetapi pengen jualan lewat internet marketing. Kalau Anda memang masih bisa, ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa, saran saya adalah Anda cari di internet itu adalah yang reseller aja. Jadi Anda misalkan yang punya produksi tapi jualnya biarkan orang lain yang banyak ya, Anda punya mitra yang banyak yang menjualkan produk Anda, sehingga tidak perlu pusing-pusing soal menjual di internet, tetapi Anda bisa fokus di produksi sehingga produksinya banyak dan orang-orang sudah menjualkan dan mereka juga dapat margin. Berikanlah margin yang cukup baik untuk para reseller begitu. Nah, sekali lagi tantangan di dunia bisnis sangat luar biasa ya, disruption sama pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya bisa kembali normal beraktivitas. Khususnya Mbak V nih, semoga segera bisa wedding, karena saya juga berkaitan bisnis saya dengan wedding begitu. Jadi kita kayaknya sama ya maksudnya gitu. Iya. Oke, semoga segera bisa normal kembali. Bukan hanya new normal ya, tapi benar-benar normal kembali gitu. Oke, mungkin itu semoga semangat belajarnya semakin tinggi semuanya, termasuk saya juga. Amin. Belajar dan terus belajar. Terima kasih, itu saja Mas Dimpo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Pak Fe, Pak Budi ini salah satu owner dari Karangan Bunga ya. Pak? Apa Pak Budi? Yang bunga karangan ya? Oh, bungaucapan.com. Oh, bungaucapan.com. Bisa juga di webinar. Oke, baik, kita tutup dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi. Mitra JC, terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kita di sini di Temu Virtual Workshop Bisnis. Dan setiap nanti peserta yang tadi sudah masuk terdaftar di kita, insya Allah akan mendapatkan sertifikat dan dimohon untuk bisa konfirmasi kepada nomor yang nanti akan di-share atau Nuha Elisa. Nanti kita akan berikan sertifikatnya, boleh dalam bentuk soft copy atau hard copy ya. Terima kasih. Saya di Postman pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan semua. Nah, kalau mau ini juga nggak apa-apa ngobrol-ngobrol. Ya, Pak Budi makasih banyak ya. Sama Mbak P, sama Mas Rizky dan Mbak V, Mas Rizky. Ya, Pak